sesuai dengan namanya Asosiasi Dosen Pergerakan. Dan saya kira itu untuk sambutan dari saya selaku panitia, mewakili panitia. Dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang hadir di ini. Memang dari hampir dari seluruh Indonesia mewakili. Ada Pak Ilyas dari Kalbar, Pak Fauzi dari Kalbar, dari Magetan ada Pak Saifuddin, terus kemudian Pak Marimbang Daulay, Pak Jamal ini dari Tuban, ada yang dari Unja juga, terus kemudian ini saya kira sedikit tapi mewakili representasi dari setiap daerah kita. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, anggota ADP Pak Marimbang, terima kasih Pak Saifuddin, dan semuanya yang sudah hadir di acara webinar Praharlah ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa memetik buah daripada apa yang kita diskusikan pada siang hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Henry. Baik, selanjutnya sebelum memasuki pada kegiatan inti, izinkan saya perkenalkan diri sebagai moderator hari ini. Saya adalah Amira Pontoh, kader dari PMI Cabang Metro Manado, akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Baik, kita telah ditemani oleh kedua narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Mbak Uswatun Hasanah, SPDI MPD dari Gerakan Edukasi, dan ada Pak Diki Ramdhani dari co-founder Santri Mengglobal, PMII Komisariat FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, telah dibacakan tadi oleh Bapak Henry bahwa tema hari ini adalah menjadi penggerak perubahan. Nah, siapa saja penggerak itu, perubahan seperti apa yang akan dilakukan? Mungkin kita langsung saja kepada narasumber kita pertama, yaitu ada Mbak Uswatun Hasanah. Halo Mbak. Halo, sahabati Amirah. Ya Mbak, apa kabar Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Mbak, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Mbak Hasanah. Oke. Baik, terima kasih Mbak Amirah sudah diberikan kesempatan. Mohon izin Bapak Ibu, sahabat-sahabati, senior-senior ini nampaknya yang hadir pada pagi hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati senior-senior PMII di seluruh Indonesia. Kalau tadi katanya Mas Henry sampai ke alam barzah ini. Jadi masih terhubung dengan senior-senior yang di dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati pula panitia dan pengurus Asosiasi Dosen Pergerakan yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan pada kami dari Gerakan Edukasi untuk, kalau kemarin Mbak Citra Orwella, beliau selaku Ketua Panitia menyampaikan ke kami diminta untuk bercerita begitu, sahabat Bapak Ibu semuanya. Ini saya bingung ini sahabat-sahabati atau Bapak Ibu ya, karena ini banyak senior yang hadir di sini. Nah, jadi saya diminta untuk bercerita. Oleh karena itu, mungkin nanti saya hanya bercerita saja sesuai dengan permintaan dari panitia. Jadi harapan kami semoga nanti cerita yang kami sampaikan berkaitan dengan gerakan edukasi nanti bisa menginspirasi kader-kader PMI di seluruh Indonesia. Ini saya lihat ada senior saya, Mas Husni Mubarak. Ini dulu yang membimbing saya, ini Mas Husni juga. Dan saya lihat di sini ada Pak Muhammad Saifuddin. Pak Muhammad Saifuddin ini istrinya Bu Kajur saya loh Mas Hendri.
Istri, mohon maaf, suaminya Bu Indah Komsiah, betul Oh, begitu ya Pak Syafudin ya? Izin dari Riau saya, Bu. Iya, Oh, iya, dari Riau. saya Budin. Oh, mohon Waduh, maaf, soalnya berarti dari namanya segi nama malam sama, nama pasaran kemudian Udin sedunia. Kak Siap, Dekan siap, itu siap. Bu. baik Mbak ya. Mohon maaf Pak Iya, siap, siap. Syafudin. Baik. Kemudian yang saya hormati pula di sini ada Mas Diki Ramdhani yang menjadi partner saya pada pagi hari ini. Mohon izin share screen, sahabat-sahabati semuanya. Sudah terlihat jelas ya? Sudah, Mbak. Baik. Nah, jadi berkaitan dengan gerakan edukasi, ini merupakan lembaga yang memang kita dirikan sahabat-sahabati berdasarkan passion yang kita miliki. Nah, saya bahagia sekali diberikan kesempatan untuk sharing. Semoga nanti apa yang kita lakukan di gerakan edukasi ini semakin mendapat dukungan dari sahabat-sahabat PMI dan juga bisa menginspirasi kader-kader PMI semuanya di seluruh Indonesia. Nanti mungkin saya akan bercerita tentang siapa saja sih tim di gerakan edukasi ini, kemudian awal lahirnya gerakan edukasi seperti apa, strategi pengembangan gerakan edukasi apa, sampai kepada rintangan dan solusi-solusi yang kita lakukan. Di gerakan edukasi ini sebenarnya tim kita tidak banyak Bapak Ibu. Jadi kita ada 4 person di tim gerakan edukasi ini. Saya sendiri kebetulan dipercayai teman-teman, sahabat-sahabat untuk menjadi direktur gerakan edukasi. Kemudian ada ini Pak Dr. Anas Ribabsi Bilana, beliau sebagai Kepala Bidang Karya Tulis Ilmiah. Karena di gerakan edukasi kita juga memiliki rumah jurnal, di dalamnya ada beberapa jurnal. Dan ada juga Pak Husni Cahyadi, beliau sebagai Kepala Bidang Penerbitan, dan ada Pak Witoriono, beliau sebagai Kepala Bidang Workshop atau Pelatihan. Mohon izin sebentar. Mohon maaf. Nah, jadi kebetulan kita tim gerakan edukasi ini semuanya adalah aktivis PMI dulunya. Jadi saya dan Pak Anas ini aktivis WIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau Komisariat Sunan Ampel. Dan kalau Cak Husni, ini saya biasanya manggilnya Cak Husni, beliau ini aktivis PMI UM. Dan kalau Pak Tori ini aktivis PMI WIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Kita dipertemukan di WIN 1 Tulungagung, dan karena kita intens bertemu, hingga akhirnya ada ide atau ada keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga. Karena ya, saya yakin Bapak Ibu tahu semuanya bahwa mahasiswa pergerakan itu nggak bisa. Kalau diem itu nggak bisa. Selalu ada keinginan-keinginan apa yang harus kita lakukan ya. Kita pengen gerak gimana itu selalu ada. Sehingga kalau hanya menjadi dosen tidak ada gerakan lainnya itu seperti hal yang kurang. Awal terbentuknya gerakan edukasi itu, kebetulan gerakan edukasi itu munculnya di bulan Juni 2021. Ini tepat 3 tahun gerakan edukasi berdiri pada masa COVID. Nah, di situ kita berpikir bahwa kita kalau hanya mengandalkan kesempatan pengabdian masyarakat, kayaknya kita kurang memberikan kebermanfaatannya lebih untuk guru-guru di Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa di masa COVID itu guru-guru sangat membutuhkan adanya pelatihan-pelatihan karena banyak guru yang mengalami shock saat pembelajaran dilaksanakan, yang semula dilaksanakan secara offline harus dilaksanakan secara online. Itu pasti ada shock tersendiri untuk guru-guru di Indonesia. Dan juga pertimbangan kami di era seperti ini, guru perlu mendapatkan nutrisi-nutrisi berkaitan dengan keilmuan di bidang pendidikan
untuk membuat proses pembelajaran itu lebih baik, lebih efektif, kemudian lebih meaningful itu yang kita pikirkan Bapak Ibu. Sehingga dari situ kemudian kayaknya kita perlu untuk membuat workshop atau membuat diklat semacam itu untuk guru-guru yang bisa diakses secara gratis. Karena kita tahu bahwa tidak semua sekolah itu memiliki dana untuk mengadakan workshop atau difasilitasi untuk dapat mengadakan workshop. Beberapa dari pemantauan yang kita lakukan, banyak sekolah-sekolah yang mungkin dalam kategori belum maju itu tertinggal berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang terbaru, sehingga seperti halnya adanya perubahan kurikulum itu tidak terakses oleh mereka, atau bahkan yang berubah hanya nama kurikulumnya, tapi proses pembelajarannya, kemudian pendekatan dilakukan itu tetap seperti kurikulum sebelumnya. Nah, inilah yang tidak kita inginkan. Jadi karena kebetulan passion kita di bidang pendidikan, kita sebagai kader PMII bisa memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan. Karena kita tahu Bapak Ibu bahwa sebenarnya banyak sekali kader-kader PMII yang potensial. Banyak sekali yang potensial, baik yang aktif di bidang akademik dosen, guru, maupun di bidang akademik lainnya. Yang jelas banyak sekali kader-kader PMII yang sebenarnya potensial, yang mau berbagi, yang bisa saling memberikan kebermanfaatan untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan menurut pemantauan kami, mayoritas kader PMII itu dari jurusan keguruan atau jurusan tarbiyah. Sehingga ini peluang untuk istilahnya untuk mengajak sahabat-sahabati lebih memberikan kebermanfaatan untuk pendidikan itu menjadi lebih banyak lagi. Oleh karena itu akhirnya kita mendirikan gerakan edukasi. Tentu ini prosesnya tidak mudah Bapak Ibu, karena saya rasa Bapak Ibu ada yang sudah mengalami. Jadi untuk mendirikan sebuah lembaga baru itu pasti sedikit sekali yang memberikan support. Karena memang tantangannya besar dan tidak pasti bahwa lembaga yang kita dirikan akhirnya bisa continue atau berkelanjutan. Oleh karena itu dengan tim berempat itu awalnya berlima, tapi karena yang satunya sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala duluan, sudah meninggal dunia, akhirnya kita tinggal berempat. Nah, kita pada awalnya menyusun nama, apa sih nama yang tepat untuk lembaga kita itu apa? Ada beberapa opsi dulu, ada Education Insight, kemudian ada gerakan edukasi. Tapi karena kita basisnya mahasiswa pergerakan, kita lebih suka dengan istilah gerakan itu tadi untuk merepresentasikan bahwa kita adalah aktivis pergerakan. Dari situlah kemudian terbentuk yang namanya Lembaga Gerakan Edukasi. Nah, kebetulan dari tim kami itu ada yang mahir di bidang desain-desain, jadi yang membuat logo itu Pak Dr. Anas itu. Ada beberapa kali buat logo revisi berkali-kali itu sudah logonya. Dan akhirnya bisa ditemukan logo yang unik, yang bisa dikatakan anti mainstream, yang beda dengan logo-logo pada umumnya. Nah, selain logo kita juga membuat jargon Bapak Ibu. Jadi kalau orang mendengarkan atau mengenal gerakan edukasi itu jargon apa sih yang digaungkan? Kita inginnya seperti itu. Ada beberapa opsi dulu itu, ada jargon gerakan produktif untuk pendidikan yang lebih baik, kemudian ada produktivitas untuk sebuah perubahan, hingga akhirnya kita menemukan jargon yang menurut kita itu simple tapi sangat meaningful, yaitu belajar untuk sebuah perubahan. Nah, perubahan ini sebenarnya representasi dari pergerakan itu. Nah, mungkin itu karena saking cintanya kita dan PMII, sehingga mulai dari nama lembaga, jargon pun itu tidak jauh-jauh larinya dari PMII. Nah, kenapa kita memilih jargon belajar untuk sebuah perubahan? Kita tahu bahwa belajar itu ya kewajiban kita, mulai dari lahir sampai meninggal pun kita wajib belajar.
Dan belajar itu sangat penting karena dengan belajar, sekecil apapun yang kita pelajari, sedikit apapun yang kita pelajari, itu pasti akan membuahkan sebuah perubahan positif tentunya Bapak Ibu. Maka setiap kali ada acara gerakan edukasi, ini yang senantiasa kita gaungkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kita adalah pendidik. Maka hakikat pendidik belajar, karena hakikat mengajar adalah belajar. Oleh karena itu, kita jangan malas, kita jangan bosan-bosan untuk belajar, karena belajar itu untuk sebuah perubahan. Nah, itu yang selalu kita gaungkan pada saat acara-acara gerasi atau gerakan edukasi. Pada awal pengadaan workshop gerakan edukasi, kita targetnya itu hanya 100 peserta, Bapak Ibu. Jadi kita berpikir gimana ya kita bisa mendapatkan 100 peserta, atau gimana ya caranya di workshop kita yang pertama itu ada 100 peserta yang mau ikut. Kita coba menjalin kerjasama dengan lembaga A, lembaga B, tapi ternyata tidak memberikan respon yang positif. Sehingga akhirnya ya sudah, kita kalau gitu memulai sendiri secara mandiri terlebih dahulu. Berapapun yang hadir, akhirnya kita coba menghubungi sahabat-sahabat PMI juga yang bisa kita minta tolongi untuk menjadi pemateri. Sehingga di situ ada 8 pemateri dan saat pertama dibuka pendaftaran, kita ke peserta yang mendaftar. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami. Jadi yang 100 menjadi 250. Kebetulan di situ kita ada 1 minggu untuk durasi pendaftaran, sehingga setiap harinya itu berkisar 200 sampai 250 pendaftar. Jadi total hingga batas pendaftaran terakhir itu ada 2.500 pendaftar atau peserta yang ingin mengikuti workshop. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami, benar-benar di luar harapan kami. Jadi kita yang awalnya menargetkan 100 bisa menjadi 2.500 peserta. Itu membuat kami semakin semangat lagi bahwa ternyata memang gerakan semacam ini itu sangat dibutuhkan oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Karena guru-guru haus akan keilmuan yang fresh atau keilmuan yang terkini berkaitan dengan pendidikan. Dari situ kita akhirnya mengadakan workshop atau diklat secara intens setiap bulannya, kadang 1 bulan 2 kali, kadang 1 bulan sekali. Ini memang belum konsisten, tapi yang jelas 1 bulan sekali pasti kita mengadakan workshop. Nah, bagaimana kita mengembangkan gerakan edukasi agar gerakan edukasi itu tetap survive, dalam artian biar tidak begitu-begitu saja gerakannya. Akhirnya kita coba untuk berdiskusi panjang. Dari diskusi panjang itu akhirnya kita menemukan kayaknya kita perlu deh tidak hanya memfasilitasi guru-guru di seluruh Indonesia, tapi kayaknya kita juga perlu memfasilitasi dosen-dosen atau memfasilitasi akademisi lainnya yang itu juga bergerak di bidang edukasi. Akhirnya kemudian kita memutuskan untuk membuat rumah jurnal. Jadi sampai saat ini ada beberapa jurnal yang itu di bawah naungan gerakan edukasi dalam rangka mengcover kebutuhan akademisi di bidang peneliti, di bidang dosen, dan lain sebagainya. Terus setelah itu Bapak Ibu akhirnya tidak cukup sampai di situ. Kita juga berpikir menjadi akademisi itu outputnya atau produknya selain membutuhkan, selain menghasilkan artikel, banyak juga akademisi yang membutuhkan, yang menghasilkan produk berupa buku. Kira-kira kita gerakan edukasi bisa nggak ya untuk memfasilitasi? Akhirnya kita coba untuk membuat yang namanya penerbit. Nah, sehingga akhirnya kita berhasil mendirikan penerbit gerakan Insan Nusantara. Ini penerbit buku di bawah lembaga gerakan edukasi itu. Sehingga akhirnya kita bentuk menjadi 3 pembagian tadi, yang Pak Dr. Anas bertanggung jawab di bidang karya tulis ilmiah yang menaungi rumah jurnal. Kemudian Pak Husni di bidang penerbitan
penerbitan buku yang namanya Penerbit Gerasi Insan Nusantara, dan kemudian Pak Tori ini di bidang workshop atau pelatihannya, Bapak Ibu. Nah, tentu tantangan yang kita hadapi itu banyak sekali. Yang pertama, dari workshop pertama sampai kemudian workshop sekarang ini memang mengalami penurunan. Dari hasil analisis kita, penurunannya ternyata perubahan sistem pembelajaran yang pada masa COVID itu dilaksanakan secara daring, kemudian pas COVID atau pas jumlah peserta yang ikut pada acara workshop atau diklat gerakan edukasi. Kemudian yang kedua, tantangan kita hadapi juga banyak lembaga sejenis yang bermunculan. Jadi semakin ke sini saya amati banyak sekali lembaga-lembaga yang senada dengan gerakan edukasi, itu banyak sekali di seluruh Indonesia. Karena kita memantau dan tapi kita senang Bapak Ibu dengan banyaknya lembaga-lembaga yang berdiri semacam gerakan edukasi, menandakan bahwa semakin banyak yang peduli untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. Justru akhirnya kita malah senang ketika banyak lembaga-lembaga yang bermunculan yang sejenis dengan gerakan edukasi. Nah, oleh karena itu kita melakukan beberapa upaya. Jadi upayanya workshop yang kita lakukan itu kita laksanakan secara gratis sehingga Bapak Ibu di seluruh Indonesia bisa mengikuti workshop-workshop gerakan edukasi itu secara gratis. Dan kemudian yang kedua, kita juga mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari platform Merdeka Belajar, sehingga workshop atau diklat yang dilaksanakan gerakan edukasi itu sudah terintegrasi dengan platform Merdeka Belajar. Ini sangat diperlukan oleh Bapak dan Ibu guru karena memang kadang saat kenaikan pangkat ada yang mensyaratkan workshop yang diikuti harus workshop yang terintegrasi dengan platform Merdeka Belajar. Nah, ini beberapa strategi-strategi yang terus kita lakukan untuk mempertahankan eksistensi dari gerakan edukasi itu sendiri. Nah, ini beberapa jurnal yang di bawah naungan gerakan edukasi. Hingga saat ini ada 5 jurnal. Namun dari 5 itu masih 3 jurnal yang sudah aktif berjalan. Yang pertama adalah jurnal JELS, Journal of Education and Learning Sciences. Kemudian yang kedua ada di Elementary Journal, kemudian yang ketiga ada Jurnal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem. Jadi dari ketiga jurnal ini ada editor in chief-nya masing-masing, Bapak Ibu. JELS ada editor in chief-nya sendiri, di Elementary Journal atau TIJ ini ada editor in chief-nya sendiri, kemudian yang ini juga ada editor in chief-nya sendiri. Namun dari ketiga jurnal ini semuanya yang istilahnya yang menjadi koordinatornya atau kepalanya itu adalah Pak Dr. Anas itu tadi. Jadi barangkali nanti sahabat-sahabati yang membutuhkan untuk publikasi artikel boleh nanti dipublish di salah satu jurnal yang ada di Gerakan Edukasi. Kalau yang JELS itu kan Journal of Education and Learning Sciences, ini sifatnya sangat global umum. Jadi artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan itu bisa disubmit atau dipublikasikan melalui JELS ini. Nah, ini kita memfasilitasi Bapak dan Ibu guru juga yang mau submit artikel yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk artikel-artikel yang pendidikan di jenjang pendidikan dasar SDMI, maka bisa nanti disubmit di The Elementary Journal. Kalau yang artikel berkaitan dengan ekonomi itu bisa melalui jurnal yang ketiga ini. Ini dalam rangka sebenarnya memfasilitasi para akademisi Bapak Ibu di bidang penelitian. Kemudian ada 2 jurnal yang ini insya Allah akan segera kita rilis. Yang pertama adalah Jurnal Multidisciplinary Research of Islamic Studies. Jadi jurnal-jurnal tentang studi keislaman. Ini yang akan kita jalankan. Kemudian yang kedua adalah Jurnal Kandila.
Candela itu jurnal Science and Education. Jadi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sains dan pendidikan. Itu udah jurnal yang insya Allah akan coming soon dari gerakan edukasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di gerakan edukasi kan awalnya program kita itu program diklat. Ini bisa dicek di YouTube gerakan edukasi, Bapak Ibu. Ada 35 kali diklat. Jadi dalam satu kali diklat itu bisa 2 sampai 4 hari. Jadi kalau 35 kali 3 katakan itu sudah 100 lebih untuk apa itu namanya video live-nya. Tapi untuk jumlah event-nya untuk workshop atau diklat itu ada sekitar 35 diklat. Dan dari 35 diklat itu kemarin kita coba lihat ternyata sertifikat yang sudah dikeluarkan oleh gerakan edukasi yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru di Indonesia itu sudah mencapai hampir 5.000 sertifikat. Nah, ini tentu kami senang sekali karena bisa membantu guru-guru di seluruh Indonesia atau akademisi seperti dosen yang membutuhkan sertifikat berkaitan dengan unsur penunjang ataupun pengabdian masyarakat. Jadi sahabat-sahabati yang mungkin nanti ingin menjadi pemateri di bidang pendidikan, itu boleh untuk kontak kami. Sahabat, saya ingin jadi pemateri, boleh. Karena beberapa di sini alhamdulillah juga sudah pernah menjadi pemateri. Pak Husni tadi pernah kita undang juga, Pak Hendri juga pernah menjadi bagian pemateri dari gerakan edukasi. Jadi alhamdulillah solidaritas dari dosen pergerakan ini sangat masif sekali sehingga bisa menjadi support system yang baik. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan gerakan edukasi. Kalau penerbitannya itu bisa diakses, tadi lupa belum saya screenshot untuk website penerbit Gerasi Insan Nusantaranya. Tapi yang jelas program utama dari gerakan edukasi ada 3 itu tadi. Nah, ini yang menjadi prinsip kita selama ini, kita harus terus belajar karena belajar untuk sebuah perubahan. Insya Allah ini guru-guru sudah hafal tentang jargonnya ini. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Amira Pontoh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, baik. Terima kasih dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Usmatun Hasanah ya, Mbak. Mulai dari pikiran-pikiran untuk melakukan suatu perubahan dari menjadi seorang aktivis gerakan, kemudian menciptakan sebuah gerakan edukasi, sehingga mungkin tadi dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak dan tentang belajar terus belajar walaupun sudah menjadi seorang guru, seorang dosen, profesor atau bahkan seorang dokter, tetap akan selalu dihadapkan dengan perkembangan dan perubahan. Jadi kita akan selalu terikat dengan belajar, ya, dengan jargon yang sudah ada tadi tentang belajar untuk sebuah perubahan. Nah, mungkin itu adalah pembahasan yang sangat menarik mengenai gerakan edukasi tadi. Mungkin kita akan lanjut pada narasumber kita yang kedua, yaitu di sini ada Pak Diki Ramdhani dari CEO Founder Santri Mengglobal PMI Komisariat FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Pak Diki, saya persilakan. Halo Pak Diki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Yang kami hormati seluruh pengurus ADP Asosiasi Dosen Pergerakan, yang kami hormati juga kepada panitianya, mobil khusus sahabati Mbak Cita Orwella,
dan juga pemateri yang hari ini tadi sudah memaparkan dengan sangat luas kepada kita berbagi pengalaman dan juga bersharing ilmunya, yaitu sahabati Mbak Uswatun Hasanah. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada pembawa yang sudah diberikan untuk bisa sharing dan juga pengalaman di hadapan para senior-senior, sahabat-sahabati Asosiasi Dosen Pergerakan semuanya. Dan ini menjadi kesempatan pertama saya untuk bisa silaturahim di Asosiasi Dosen Pergerakan. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut, bisa terus menjalin silaturahim. Sahabat-sahabat semuanya, saya ditugaskan untuk sharing sesuatu. Sebenarnya ini juga apa ya, belum layak saya untuk sampaikan. Itu adalah Mas Dito Ali Pratama selaku pendiri dari Santri Mengglobal. Namun saat ini beliau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau mewakili ke saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ini salah satu juga yang dulu terlibat mendirikan Santri Mengglobal di tahun 2018 bersama sahabat Dito Ali Pratama dan juga Zulfa Azhar dan juga Aminur Hakim. Jadi ada beberapa yang memang pada tahun 2018 itu bermula dari ya obrolan-obrolan di warung kopi, kemudian diskusi-diskusi di kontrakan waktu itu ya di sekitaran kampus UIN Jakarta, yang kemudian komunitas ini menjadi sebuah komunitas yang alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis dengan berbagai kegiatannya. Izin saya untuk berbagi di baik, jika tadi Mbak Uswatun Hasanah sudah menyampaikan terkait gerakan edukasi, ini juga memiliki korelasi dan juga hubungan yang baik ya dengan apa namanya Santri Mengglobal. Dan Santri Mengglobal ini alhamdulillah sampai sekarang masih tetap mengadakan kegiatan, dan yang hadir di sini juga ada guru saya, dosen saya, yaitu Bu Nur Hasanah dari UIN Wali Songo. Waktu tahun 2023, di awal tahun 2023 juga kita mengadakan program bareng bersama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo, Bu Nur Hasanah. Salam takzim, Bu. Baik, saya izin sharing di sini ya, Bu. Santri Mengglobal ini punya 3 fokus kerja. Pertama edukasi, yang kedua informasi, yang ketiga motivasi. Nah, tujuan utama dari Santri Mengglobal ini bukan sekedar memfasilitasi santri-santri yang ingin belajar di luar negeri, baik formal ataupun non formal, tapi juga tujuan dari Santri Mengglobal ini bagaimana santri-santri Indonesia, ya termasuk juga santri-santri yang berada di lingkungan PMII, ini bisa memiliki mindset dan pola pikir mengglobal. Karena pola pikir mengglobal atau mindset global ini kita rasa menjadi sebuah kebutuhan bersama hari ini di tengah arus komunikasi yang ya begitu kompleks ya, termasuk diantaranya arus radikalisasi, kemudian juga paham-paham radikalisme, terorisme yang memang saat ini kita masih di bawah atau berada di ancaman-ancaman radikalisme tersebut. Nah, kita perlu juga mendukung santri-santri dan juga sahabat-sahabat di lingkungan PMII ini untuk terus mengglobalkan pemikiran mereka, untuk membantu mereka agar punya wawasan global. Bagaimana mereka bisa hidup di tengah lingkungan yang minoritas. Ya, mohon maaf, karena kita di Indonesia ini sebagai kaum muslim sebagai mayoritas, kan belum tentu ketika kita berinteraksi di tengah komunitas yang dimana kita sebagai minoritas. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menjalin
hubungan dengan berbagai suku, dengan berbagai komunitas, dengan berbagai juga etnis, agama dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian kita merasakan apa namanya di lingkungan di mana kita sebagai kelompok minoritas akhirnya akan terbentuk pemikiran-pemikiran yang lebih inklusif, yang lebih disebutnya apa, yang lebih toleran ya seperti itu. Nah, salah satu apa namanya usaha kami adalah dengan globalisasi santri melalui Santri Mengglobal. Nah, Santri Mengglobal ini berdiri sejak tahun 2018 ya. 2018 itu baru berbentuk sebuah komunitas, kita mengadakan berbagai diskusi, baik itu ya diskusi mengenai bahasa, ya peningkatan bahasa, baik itu melalui pembelajaran TOEFL IELTS di sekitaran UIN Jakarta itu ya. Kemudian juga diskusi terkait isu-isu apa moderasi beragama dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2020, alhamdulillah Santri Mengglobal ini sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia Kemenkumham melalui nomor yang ada di sini ya, dan sejak tahun 2020 atau 7 Februari 2020 Santri Mengglobal resmi menjadi sebuah lembaga atau sebuah yayasan. Nah, berikut sahabat-sahabati, barangkali ada yang ingin mau silaturahim dengan melalui website kami, ada website di Santri Mengglobal di sini, ada juga Facebooknya, kemudian Instagramnya, dan alhamdulillah semua media sosial kami ini tumbuh secara organik ya, jadi tidak ada beli-beli apa akun bayaran gitu ya atau follower bayaran, tapi memang ini tumbuh sejak tahun 2018 secara organik begitu, alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa fokus kerja kami adalah edukasi, informasi, dan motivasi. Edukasi bisa dalam berbentuk mengadakan mentoring, pendampingan, pelatihan seputar tips dan trik mendapatkan beasiswa di luar negeri. Baik beasiswa di luar negerinya itu baik formal maupun non formal. Formal itu ya seperti melalui beasiswa apa namanya bergelar S2, S3. Kemudian juga yang non formal seperti program dari Kementerian Agama itu disebutnya MOSMA ya. Kalau dari Kementerian Kemendikbud ada ISMA. Itu apa untuk membantu mereka bisa belajar di luar negeri, yang bisa merasakan kultur yang berbeda, kemudian tradisi yang berbeda, yang nantinya lambat laun dan juga akan membantu pola pikir mereka menjadi pola pikir yang mengglobal, yang toleran dan penuh dengan sopan santun begitu ya. Kemudian juga mengenalkan sistem dan metode pendidikan yang digunakan di sejumlah kampus di luar negeri. Ya, alhamdulillah pada tahun 2023 sampai 2024 tahun ini kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga. Salah satunya yaitu dengan agensi pendidikan di Amerika ya. Jadi ada namanya USAID ya atau USAID. Nah, kita kemarin sudah menjalin kerjasama itu, mengadakan webinar, kemudian mentorship, dan mengadakan juga beberapa acara baik online maupun offline. Dan terakhir persis 1 bulan yang lalu kita menyelenggarakan Santri Global Fest yang berlokasi di Amerika di Pacific Mall Jakarta. Alhamdulillah peserta yang hadir juga di luar dugaan kami ya. Target kami hanya sebatas 300 peserta karena memang fasilitas aula ataupun meeting hall-nya itu hanya sebatas untuk 300-an orang. Tapi ternyata yang hadir ke acara kami kemarin di bulan yang lalu itu 11 Mei 2024 ya. Itu lebih dari 300 dari pihak Amerika atau yang memiliki gedung untuk sarana seni budayanya di Amerika itu menyatakan bahwa peserta yang hadir itu tidak kurang dari 500 orang. Nah, itu salah satu apa namanya program kita yang saat ini sedang menjalin kerjasama dengan salah satu agensi pendidikan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kemudian juga kita melakukan edukasi dengan dengan kalangan terpelajar baik mahasiswa maupun terpelajar dari kalangan SMA
maupun pesantren ya. Alhamdulillah juga di tahun 2023 kemarin di akhir tahun kita juga menjalin seminar moderasi beragama yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menyelenggarakan seminar moderasi beragama di sekolah-sekolah SMA, SMK dan juga lingkungan pesantren. Nah, kemudian pendampingan belajar TOEFL, IELTS dan TOEFL ini juga saat ini kita sedang nanti sahabat-sahabati maupun nanti mahasiswa nanti dari kalangan dosen kita juga sedang ingin menyelenggarakan mentorship simulasi TOEFL untuk mereka yang berminat untuk belajar studi ke Amerika. Untuk dakwah Islamiyah di luar negeri dan alhamdulillah kemarin terlaksana untuk pengiriman dosen dan menjadi dai dan juga mentor di sana selama beberapa minggu di komunitas namanya komunitas Muslim Eropa di Amsterdam. Berikutnya informasi, alhamdulillah kita juga menyediakan berbagai media sosial yang kita miliki, baik Instagram, Facebook, Twitter, dan juga website. Nah, ini juga kita sebarkan informasi berbagai macam sarana beasiswa, baik beasiswa dalam negeri maupun beasiswa luar negeri. Dan juga bentuk-bentuk motivasi dalam bentuk infografis, gambar, flyer, dan unit usaha yang kita miliki ada berbagai buku yang kita tulis baik oleh volunteer yang jaringan kami. Kemudian SM Learning Center ini juga yang menaungi berbagai mentor CV, kemudian juga personal statement bagi yang ingin mendaftar beasiswa, motivation letter, studi plan dan lain sebagainya. Kemudian ada SM Tour and Travel, ini juga untuk memfasilitasi kampus, sekolah, dan juga pesantren yang ingin melakukan studi tour, studi banding, ataupun kunjungan visit ke beberapa kampus di luar negeri. Kemudian juga Pustaka Global ini menjadi salah satu fasilitator untuk penerbitan. Kemudian, nah ini tim kami, dari sejak awal pendirian memang kami melakukan konsultasi kepada beberapa tim ya, khususnya yang ada di Jakarta waktu itu sahabat Gus Romzi Ahmad. Nah, ini Gus Romzi Ahmad dulu sejak wacana ini wacana Santi Mungkuba ini sudah diwacanakan gitu. Ini sahabat Gus Romzi Ahmad ini sudah menjadi konsultan kami. Jadi beliau merupakan tim Dewan Penasehat. Jadi apapun program yang akan kita jalankan, ini biasa kita konsultasikan kepada sahabat Gus Romzi Ahmad untuk apa dikasih insight, masukan dan sebagainya. Kemudian juga ada Mbak Mila, ini juga ada Mbak Dito sebagai Dewan Pembina dan juga pendiri ya. Ini tim kami. Saat ini tim kami ada sekitar tim inti ya, internal itu ada 11, itu belum termasuk volunteer dan juga tim eksternal seperti penasehat tadi dari Gus Romzi Ahmad dan juga Mbak Mila. Beberapa kegiatan yang pernah kita jalani itu ada kita sejak 2018 itu sudah memulai ya, kemudian promosi, kemudian ya membuat media sosial dan melakukan beberapa kegiatan. Nah, sejak 2018 kemudian 2018 akhir ya, 2019 kita sudah mulai move kepada program beberapa menjalin kerjasama di kampus-kampus di luar negeri. Ada di Malaysia, di Singapura, dan juga beberapa kampus di luar negeri lainnya. Ya, di Malaysia kita sudah pernah melakukan visit dan juga tanda tangan MOU dengan MSU, kemudian juga dengan Malaya University, dengan NUS, dan dengan IIUM. Alhamdulillah. Ini kegiatan-kegiatan sebelum COVID ya, 2019. Kemudian sejak COVID itu kita off sementara untuk kegiatan kunjungan atau visit ke luar negeri. Sampai kemudian tahun 2022 sudah mulai senggang, kita mulai kembali mengadakan kegiatan tersebut. Nah, ini masih di kegiatan-kegiatan di tahun 2019, ini pertama kali atau trip kedua ya,
untuk melakukan visit ke luar negeri yang langsung dilepas oleh Pak Asrorun Niam. Pak Asrorun Niam bersama juga Gus Romzi Ahmad. Ini masih masa-masa perintisan waktu itu. Nah, alhamdulillah ini juga agenda 2019. Kemudian tahun 2021, 2022 kita perlahan juga bangkit dari COVID untuk menyelenggarakan Global Visit program GIFT 2021-2022 ini fully funded ya. Jadi kita yang membiayai siapa saja mereka, kemudian kita wawancara, interview. Ada beberapa orang, sekitar 10-15 orang yang kita biayai untuk menyelenggarakan program pengabdian di Sanggar Sungai Buloh. Nah, kemudian di awal tahun 2023 juga ini kita menyelenggarakan kembali beberapa visit, termasuk salah satunya tadi yang saya sebutkan, fakultasnya Ibu Dr. Uswatun Hasanah ya, Fakultas Sains dan Teknologi ke Sanggar Sungai Buloh, ke Malaya University dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin kegiatan offline terakhir kemarin kami yang kerjasama dengan USAID Teman dan kami Santri Mengglobal di 11 Mei 2024 ya, alhamdulillah terselenggara di Pacific Mall Jakarta. Ini kerjasama kami dengan USAID Teman ya, menyelenggarakan global kurang dari 500 orang. Makanya ada yang antri di luar seperti ini ya, dan juga ada yang di dalam karena meeting hall-nya itu tidak cukup untuk kapasitas 500 orang, makanya ini gantian. Nah, ini kegiatannya dalam bentuk seminar, kemudian juga mentoring personal statement, simulasi TOEFL, dan juga ada beberapa fest ya, dari Kementerian Agama, dari DAP dan Abadi Pesantren, dari juga beberapa penyelenggara pendampingan bahasa dari IF dan lain sebagainya. Itu ada semacam fest ataupun pameran-pameran pendidikan di sana. Ini kemudian juga bagi sahabat-sahabati yang ingin silaturahim ke media sosial kami, ke website kami, bisa searching Santri Mengglobal dan kegiatan-kegiatannya ada di sana ya, tercantum. Terima kasih sahabat-sahabati semuanya. Cita-cita Santri Mengglobal itu sederhana ya. Harapannya sederhana, bagaimana kita membayangkan momentum Indonesia emas atau 100 tahun atau 1 abad kemerdekaan Indonesia di tahun 2045 kelak banyak diwarnai santri-santri, apalagi nanti santri-santri dari PMII banyak mewarnai pos-pos terpenting di negeri ini, baik menjadi akademisi, menjadi politisi, menjadi aktivis sosial dan sebagainya. Ya, bagi mereka yang juga ingin punya kesempatan belajar di luar negeri, baik formal maupun non formal ya, pemerintah mulai Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dengan program MOSMA ISMA-nya itu ini membuka peluang untuk sahabat-sahabati semuanya, untuk murid-murid dan juga mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu semuanya untuk terus bisa mengeksplor pengalaman internasional mereka melalui program-program ini, baik formal maupun non formal. Semoga nanti kita dan juga anak-anak kita, murid-murid kita, mahasiswa-mahasiswi kita bisa memberi warna terhadap negara ini, khususnya nanti di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Diki Ramdhani yang sudah sharing-sharing tadi tentang gerakan Santri Mengglobal, yaitu tadi Pak Diki juga menjelaskan tentang 3 poin gerakan Santri Mengglobal itu ada di edukasi, kemudian informasi dari beasiswa-beasiswa, mungkin dari kader-kader PMI atau Bapak Ibu sahabat-sahabat yang lain ingin gerakan lebih maju itu pergi ke luar negeri, kemudian juga bisa poin ketiga itu memotivasi kemudian sahabat-sahabat dan para Bapak Ibu kita sekalian. Jadi
Tentunya yang selalu mengusung tentang pergerakan menuju perubahan itu, informasi-informasi seperti mengedukasi akan selalu dibutuhkan, terutama para kader-kader PMI juga ya, Pak. Oke, baik. Mungkin dari kedua narasumber kita tadi sudah menjelaskan, tadi juga Mbak Uswatun Hasanah sudah menjelaskan tentang gerakan edukasi. Selanjutnya Bapak Diki juga sudah menjelaskan tentang gerakan santri. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu atau sahabat-sahabat sekalian, atau ada sharing-sharing lagi dari sahabat-sahabat lain. Ini ada Muhammad Syarifuddin. Bapak Muhammad Syarifuddin ingin. Baik, izin. Ya. Ya, terima kasih Mbak Kunto atas waktunya. Salam kenal, saya Muhammad Syarifuddin dari UIN Suskariau. Kalau dengar cerita dari Mbak Uswatun Hasanah ini menarik. Sebenarnya mungkin karena tadi namanya agak pasaran, makanya bisa jadi mungkin agak mirip atau namanya sama. Terima kasih atas atensinya. Kalau dari perjalanan hidup saya itu sebenarnya dari Malang, aslinya dari Malang, dari Jawa Timur, ikut orang tua transmigrasi ke Sumatera, ke Riau. Jadi saya ini bukan Puja Kesuma ya, bukan putra Jawa kelahiran Sumatera, tapi putra Jawa keleleran di Sumatera gitu. Jadi saya ini, alhamdulillah hari ini saya ditugaskan sebagai dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pertama tentu apresiasi yang tinggi ini kepada sahabat-sahabati yang kalau dalam pengamatan saya ini wajahnya masih wajah-wajah fresh semua, masih termasuk kategori generasi milenial. Sementara kalau saya ini sudah kategori mungkin sudah kolonial, ini mungkin sudah setengah abad ke atas, ini kan sebenarnya sudah kategori generasi kolonial yang perlu supporting sebenarnya dari sahabat-sahabati yang energik ini, yang ada Mas Diki Ramdhani yang luar biasa. Saya lihat memang gerakan-gerakan perubahannya itu ini luar biasa, sehingga bisa katakanlah merubah image ya, bahwa santri yang selama identik dengan tradisi hal yang bersifat tradisional ternyata bisa mengglobal, kan begitu kan. Jadi sangat luar biasa, ada gerakan edukasi, informasi, dan motivasi. Nah, bahkan Mbak Uswah Hasanah ini dengan gerakan edukasinya luar biasa, workshop, jurnal, dan penerbitan. Mungkin kami juga perlu katakanlah suntikan ya, amunisi dari sahabat-sahabati Mbak Uswah dan Mas Diki ini, karena memang mungkin ada sedikit perbedaan culture antara Jawa dengan Sumatera, di sisi yang saya rasakan bahwa iklim untuk gerakan-gerakan perubahan seperti ini memang sangat dominan di wilayah Jawa ya, terutama Jakarta dan sekitarnya, dan Malang, Jogja. Sementara memang untuk wilayah Sumatera, khususnya di Riau, yang saya rasakan untuk menggerakkan anak-anak muda yang katakanlah memiliki katakanlah visi yang demikian bagus ini, memang ini agak sedikit tidak kulturnya tidak sama gitu. Nah, sehingga saya tadi melihat cara bekerjanya, saya yakin ini kategori yang bekerja all out, yang kadang-kadang mungkin bisa jadi waktunya sangat banyak untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, karena itu mungkin trik atau tips apa yang bisa kami katakanlah tiru gitu, untuk bisa
katakanlah membangkitkan semangat katakanlah anak-anak muda yang nanti bisa kami tularkan juga ke Riau khususnya. Ya, kami ingin nanti sesaat ya kalau memang nanti apa namanya azam ini bisa diwujudkan. Saya ingin menghadirkan ini seperti Mbak Uswah, Mas Diki ini untuk apa namanya ya tadi luar biasa dengan motivasinya. Karena memang katakanlah anak-anak muda dia punya potensi, cuma ketika jujur potensi ekonomi relatif dengan ekonomi yang relatif mudah dan apa namanya dan melimpah, itu orang kadang-kadang tidak kreatif gitu, tidak muncul keinginan untuk melakukan perubahan seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang maaf ketika diajak bergerak itu yang ditanya dulu tuh kadang apa yang kami peroleh gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang nanya ini makan siangnya kayak apa gitu kan, makan siangnya kayak apa, terus nanti pulangnya kayak bawa apa. Ini yang mindset seperti kadang-kadang memang muncul juga di kalangan katakanlah sebagian teman-teman kita, mungkin tidak semuanya, tapi ketika iklim yang seperti itu tuh perlu juga kami suntikan triks atau tips ya, bagaimana teman-teman gerakan edukasi dan santri mengglobal ini menggerakkan katakanlah sahabat-sahabat yang saya yakin di awal-awal pasti ini kerja akan dapat apa-apa. Kalaupun sekarang saya yakin sudah menikmati apa yang sudah dilakukannya. Mungkin ini apa namanya berharap ya katakanlah suntikan amunisi agar kami ya katakanlah di daerah di Riau, Sumatera ini bisa katakan dari muda yang luar. Nah, tularkanlah virus-virus positif ini pada kami di daerah khususnya di wilayah Sumatera dan Riau, untuk bisa kami juga ikut apa namanya ittiba dengan apa yang sudah sangat katakan sangat positif untuk gerakan perubahan, terutama ya di kalangan kami terutama apa namanya di wilayah Sumatera Riau ini banyak dosen-dosen muda yang sebenarnya punya potensi yang besar, tapi ketika akan menggerakkan itu ini perlu juga suntikan amunisi dari Mbak Uswatun Hasanah dan Mas Diki. Saya pikir itu berbagi apa namanya katakanlah harapan ya, mudah-mudahan ini bisa dipenuhi oleh Mbak Usma dan Mas Diki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syaifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya dari Pak Syaifuddin itu meminta tips-tips dari Mbak Hasanah dan juga Pak Diki tentang mengedukasi gerakan, memberikan informasi lebih dan bagaimana membangkitkan motivasi untuk melakukan perubahan yang lebih begitu. Mungkin dari Mbak Hasanah dan juga Pak Diki bisa memberikan ruang-ruang yang lebih kepada kalangan dosen-dosen yang ada di Riau, terutama yang tadi dari Bapak Syaifuddin jelaskan mungkin itu. Selanjutnya mungkin ada sharing-sharing lagi dari Bapak Ibu atau sahabat-sahabat, atau ada pertanyaan lagi kepada Mbak Uswatun dan Pak Diki. Nanti tinggal kalau nggak bisa suara mungkin boleh ketik di obrolan pertanyaan. Apakah ada lagi sharing atau pertanyaan dari Bapak Ibu atau ada sahabat-sahabat? Mungkin bisa lanjut
tanggapi Ada. dulu. Oh iya. Saya berikan waktu kepada Mbak Uswatun Hasanah untuk menanggapi dari pertanyaan atau sharing dari Bapak Syaifuddin. Baik, terima kasih Mbak Amirah. Saya biasanya dipanggil Uswah, jadi biar enggak terlalu panjang manggilnya, bisa dipanggil Uswah begitu. Ya Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Syaifuddin atas apresiasi yang diberikan pada kami untuk gerakan edukasi. Saya yakin sebenarnya kalau masalah memotivasi ya, ini sebenarnya Pak Syaifuddin ini ahlinya, karena saya yakin beliau ini senior yang luar biasa sebenarnya. Tapi hanya istilahnya mengapresiasi kami sehingga beliau menanyakan hal ini. Jadi sebenarnya jawabannya itu Pak Syaifuddin sudah tahu sebenarnya ini Mbak Mira. Baik, tapi karena tadi Pak Syaifuddin menanyakan hal tersebut pada kami, kalau ini berdasarkan dari pengalaman kami Bapak ya. Jadi berdirinya gerakan edukasi itu kan karena kebetulan kita memiliki passion yang sama di bidang pendidikan. Jadi kita berempat itu sama-sama dosen di UIN 1 Tulungagung, dan karena passion kita itu pendidikan sehingga kita ingin membuat sebuah gerakan yang arahnya juga ke pendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang kemauan, kalau yang kita rasakan selama ini bahwa kadang kita memiliki uang saja itu tidak cukup. Dalam artian kita butuh yang namanya memberikan sumbangsih. Kita butuh yang namanya memberikan peran atau eksistensi. Sehingga kalau tidak salah mau nanti diluruskan ya Pak Syaifuddin, kalau menurut piramid kebutuhan manusia, menurut Abraham Maslow itu kan yang paling tinggi bukan pada kebutuhan fisik, tapi lebih pada kebutuhan eksistensi atau peran itu tadi. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat PMI di Indonesia itu saya yakin sebenarnya memiliki keinginan atau memiliki kebutuhan untuk memberikan peran. Nah, bagaimana peran itu bisa dimuarakan pada sebuah gerakan yaitu sesuai dengan passion masing-masing. Agar peran yang diberikan itu tidak kesannya memaksakan diri, tidak. Tapi memang peran itu hal yang dia senangi, hal yang sahabat-sahabat disukai karena sesuai dengan passion itu tadi. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah berperan sesuai dengan passion kita, insya Allah itu akan bisa kita nikmati dan akhirnya bisa memberikan hal positif bagi halayak umum seperti itu. Memang untuk mengawali sebuah gerakan kita memerlukan sebuah tim yang solid, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kita memang perlu sebuah tim dan tim itu yang harus mau untuk bekerja keras bersama. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengawali gerakan edukasi ini tidak semua orang mau untuk kita ajak untuk mendirikan lembaga gerakan edukasi. Karena memang prosesnya itu tidak mudah, mulai dari kita menyusun segala macamnya itu tadi, mulai dari kita bagaimana harus kita tanggung bersama, itu tidak semua orang mau untuk menjadi tim yang solid itu. Jadi saya rasa dengan adanya event-event seperti ini justru bisa memotivasi sahabat-sahabat IPMI di seluruh Indonesia untuk mau berkolaborasi. Karena sekarang saatnya kan era kolaborasi, bukan era kompetisi. Jadi semakin banyak kolaborasi yang bisa dibentuk, maka sebenarnya gerakan itu akan lebih mudah untuk kita aktualisasikan. Saya pernah mendapatkan cerita dari teman saya bahwa sebenarnya mau mendirikan gerakan seperti ini juga, tapi kekurangannya dia tidak bisa bekerja dalam tim, sehingga dia lebih suka untuk mendirikan gerakan itu sendirian, dan akhirnya ya sulit untuk direalisasikan karena memang kita kalau hanya sendiri kita pasti punya kekurangan. Nah, kalau kita berkolaborasi
kekurangan yang kita miliki bisa ditutupi oleh tim-tim kita yang lain, sehingga realisasinya itu akan menjadi lebih mudah, akan menjadi lebih apa istilahnya, lebih mudah dibanding kita merealisasikannya seorang diri. Mungkin yang bisa saya tekankan Pak Syaifuddin, selama ini yang prinsip yang kita jadikan pedoman adalah selama itu masih ada peluang, segera diambil sebelum diambil orang lain mungkin gitu. Jadi memang tidak ada segala sesuatu yang diawali dengan nyaman dulu, nggak ada. Pasti ada upaya keras terlebih dahulu sehingga kita bisa membuat gerakan-gerakan perubahan itu tadi. Jadi kalau kami basisnya itu, yang pertama sesuaikan dengan passion masing-masing, yang kedua realitanya dalam kehidupan kita tidak hanya butuh materi, tapi kita juga butuh yang namanya eksistensi, kita butuh yang namanya sumbangsih. Jadi kita kadang itu tidak puas kalau hanya kaya, tetapi kita tidak punya peran apapun di masyarakat atau di lingkup sosial kita, itu pasti kita tidak akan puas. Karena puncak kepuasan tertinggi ya itu tadi pada peran yang kita berikan pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, mungkin tim yang solid itu tadi yang perlu kita bentuk. Jadi tidak hanya 1-2 kader, tapi bagaimana kader dengan berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam potensi yang dimiliki, itu bisa dikolaborasikan menjadi sebuah gerakan baru yang mungkin itu anti mainstream atau gerakan yang belum pernah ada di gerakan-gerakan sebelumnya. Mohon maaf Pak Syaifuddin, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nggih, matur sembah nuwun. Sama-sama Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Kak Mbak Uswa. Jadi tadi ya tanggapan dari Mbak Uswa itu tentang bagaimana gerakan itu akan ada asal akan ada dari kerjasama dan kesadaran dan juga aksesibilitas untuk semua. Selanjutnya mungkin dari Pak Diki untuk menanggapi dari pernyataan Pak Syaifuddin. Baik, terima kasih Pak Syaifuddin atas apresiasi dan juga pertanyaannya. Kalau pertanyaan mungkin tadi juga saya sependapat dengan Bu Uswah. Ini sebenarnya pertanyaan tapi Pak Syaifuddin sendiri sudah tahu jawabannya. Karena saya yakin Pak Syaifuddin lebih berpengalaman, jauh lebih berpengalaman dari saya, jauh juga lebih berilmu dari saya, sehingga wawasannya juga pastinya tentu lebih jauh lebih dari saya. Cuma ini mungkin karena ya sharing lah. Nah, atau dari sekian jawaban dari Bu Uswah ataupun dari Pak Syaifuddin yang ada mungkin ada gap gitu ya yang perlu kita isi. Jawabannya juga sama saya seperti Mbak Uswah ya, karena apa tidak mudah untuk mengajak orang untuk merintis suatu program, suatu organisasi, suatu komunitas atau suatu lembaga. Karena lagi-lagi ya harus kita akui bahwa setiap orang itu juga perlu ada untuk pengganti capek pikiran, capek fisik dan lain sebagainya. Nah, ala kulli hal jawabannya hampir sama semua, cuma ada sedikit gap saja, mungkin sedikit atau ada sedikit tambahan saja. Kalau kita ini di tim internal khususnya para pendiri ya selalu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh tim gitu ya. Tadi kan teamworknya juga sama ya yang dilakukan Bu Uswah, ya diperkuat teamwork. Nah selain memperkuat teamwork itu kita selalu mengapresiasi dan tidak pernah menyalahkan, apalagi ya menghakimi atau apalagi apa itu ya, tidak menganggap kinerja orang, tapi kita selalu mengapresiasi apapun itu, sedikit apapun apresiasi yang mereka lakukan, karena bagaimanapun itu mereka ingin katakanlah bekerja dengan kita meskipun tidak banyak dibayar atau bayarnya nggak ada. Oleh karena itu kita apresiasi apapun usaha mereka begitu. Nah, apa kan orang ya selalu ada pasang surutnya ya, kadang semangat, ya kadang juga nggak semangat.
Nah, saat semangatnya itu kita dalam tanda kutip ya, manfaatkan untuk bisa berpikir, bekerja dan sebagainya. Saat tidak semangatnya, kita selalu apresiasi pencapaian-pencapaiannya saat dia lagi semangat. Itu sih mungkin dari sekian jawaban yang sama dari Bu Uswah. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Diki atas tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Syaifuddin atas pernyataan dan pertanyaan. Nggih, sami-sami. Oke, jadi Bahasa mungkin Jawanya masih lancar, Pak Syafudin. Tasih, yang Malang. Nggih, Mbak Usa salam kali rencang kula Mbak Uun nggih. Mbak Uun Binti. Oh, Binti Prof. Binti Mauna. nggih. Niku Oh, nggih, siap, Prof. Ini kebetulan Prof. Syafudin. sama-sama kemarin dekat tarbiyah dengan beliau. Beliau Oh, dekat di nggih, sana, nggih. kalau sini nggih. Betul, Nggih, nggih. nggih. Siap, Prof. Nggih. oke. Jadi itu ya mungkin tips-tips dari Mbak Uswa dengan Pak Diki ya tentang akan adanya suatu gerakan itu pasti akan sulit untuk menumbuhkan suatu kemauan atau kesadaran dari tiap-tiap orang atau mempertahankan itu. Jadi mungkin akan sangat butuh kenyamanan dan kebersamaan yang kuat agar tetap komunitas atau gerakan atau pergerakan itu akan terus bergerak ya. Mungkin ada sharing pernyataan atau pertanyaan dari sahabat-sahabat tuh Bapak Ibu. Oh ini ada di dalam obrolan dari Pak Habib Hasan mengatakan bahwa diferensiasi perlu kita kuasai dalam mengantarkan peserta didik ke cita-citanya. Mohon masukan ada pelatihan lagi atau sharing dengan tema diferensiasi untuk pembelajaran. Pak Habib Hasan. Nah, jadi Pak Habib Hasan ini meminta untuk adanya pelatihan atau sharing tentang tema diferensiasi untuk pembelajaran. Mungkin dari Mbak Uswa atau Pak Diki. Baik, terima kasih Mbak Amirah. Jadi Pak Habib Hasan, terima kasih atas request-nya juga. Ini sebenarnya dari kami Gerakan Edukasi sudah pernah mengadakan pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan kebetulan pematerinya juga hadir di sini nih. Ada Bapak Dr. Haji Husni Mubarak. Beliau ini pemateri saat materi tersebut, pembelajaran berdiferensiasi. Namun jika sahabat-sahabati nanti ingin ada pelatihan itu kembali, nanti coba kita diskusikan dengan tim Gerakan Edukasi, kita uraikan pembelajaran berdiferensiasi dengan sudut pandang yang berbeda. Terima kasih banyak ya Pak Habib ya tadi ya, Pak Habib Hasan atas masukan dan request-nya. Oke, baik. Jadi itu request tambahan, jadi kita akan menunggu informasi lagi dari Mbak Uswa untuk mungkin kegiatan tersebut. Selanjutnya mungkin ada sharing lagi, mungkin pernyataan atau pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau dari teman-teman sahabat-sahabat yang hadir. Apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat sekalian? Mungkin tentang pertanyaan lagi tentang mungkin jurnal Gerakan Edukasi atau mengenai informasi-informasi beasiswa dari
globalisasi santri, gerakan santri mengglobal, nilai edukasi, informasi, dan motivasi. Mungkin sudah cukup kayaknya Mbak Uswa atau Pak Diki. Oke, Mbak Mira. Oke, jadi mungkin ada kata. Tes satu. Oke, Pak Jamal. Halo, Pak Jamal. Oke, ini salah pencet. Halo, tes satu. Oh iya, halo. Oke, Pak Jamal. Mungkin ada pertanyaan dari Maaf, Pak sinyalnya Jamal. putus-putus. Oh iya, Pak. Mungkin bisa Iya. Pak ketik di obrolan. Bisa langsung ya. Oh, sudah. Oh, Maaf, bisa. tadi menemui mahasiswa. Bentar. Ini bisa dengar? Masih putus, Pak. Dengar, Mbak? Halo. Oh, sudah. Dengar. Putus-putus ya. Ya. Sudah, Pak, bisa. Oh iya. Putus. Bentar. Masih Tes 1, 2, putus-putus. 3. Oh, sudah. Bisa, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat pergerakan yang saya hormati. Dulu ketika saya keluar dari kampus UIN Jogja, kemudian kembali ke kampus di Tuban, itu kan kebetulan saya ditambah menjadi ketua PC LTNNO, Lembaga Talih Wanasar dalam konteks tulis menulis. Dan kemudian saya membuat jurnal, tapi jurnal baru 1 kali terbit, itu kemudian memang nggak ada yang nulis sama sekali, akhirnya mati. Nah, saya tadi tertarik dengan Bu Uswatun itu ya, terkait dengan pergerakan perubahan edukasinya. Akhirnya kemarin saya mencoba untuk membangun lagi di rumah, itu saya kasih nama Pasuluan Literasi Nuswantoro. Nah, jadi Pasuluan kan lebih kepada perjalanan sunyi, tapi memberikan sebuah pencerahan dalam konteks literasinya itu. Ya, materi-materinya itu saya kira kok sangat sama dengan Bu Uswatun itu, memberikan informasi terkait dengan lembaga beasiswa, kemudian kajian-kajian, dan lain sebagainya. Tapi memang dalam konteks itu, kita belum sampai ke Kemenkumham, itu baru kan pada wilayah kultural mengadakan itu aja. Nah, apakah kemudian itu harus ada labelnya terkait dengan perizinannya itu? Karena kita akan bergerak di arus bawah untuk membangun teman-teman itu untuk simpati dengan model-model yang kayak gini kan agak sulit juga untuk kumpul, untuk kajian dan lain sebagainya. Sehingga di situ saya kasih nama itu Pasuluan Literasi Nuswantoro itu. Yang pertama itu kan saya sendiri misalkan di Yaumul Ba'id itu tanggal Komariah 13, 14, 15 itu saya minta untuk puasa 3 hari itu. Nah, itu kan konteks pasuluannya. Kemudian
setelah itu nanti kita ada khutbah Quran paginya. Di hari ketiga itu khutbah Quran. Lah kemudian malamnya baru kita sebelum pembukaan kegiatan itu kita rutinan sholawatan, setelah itu baru kajian. Nah, kajian itu nanti kan teman-teman yang bisa desain, saya minta desain, teman-teman yang LPDP-nya sudah lancar di luar negeri, saya minta untuk membuat kisi-kisinya apa, memberikan motivasi. Teman-teman yang cenderung ke tulis-menulis, saya minta untuk isi itu. Tapi badan hukumnya ini kita nggak punya. Apakah kemudian harus pakai badan hukum, apa secara kultural aja, yang penting mereka ikut jalan atau dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jamal atas sharingnya. Mungkin itu banyak sekali ya tentang edukasi-edukasi bagaimana kita mengolah pembelajaran menjadi lebih menarik, mulai dari seperti tadi Pak Jamal jelaskan sebelum mulai kajian ada puasa juga, sholawatan, kemudian kita lanjut dengan kajian. Nah, mungkin itu sharing dari Pak Jamal. Terima kasih, Pak. Mungkin ada sharing-sharing lagi dari Bapak, Ibu, atau sahabat-sahabat lain? Dari mungkin ada kader-kader PMII juga di sini. Aduh. Oke. Bosnya bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin ada. Adakah lagi sharing-sharing tentang edukasi pergerakan atau bagaimana memotivasi, berikan informasi lagi? Atau saya jawab dulu, Mbak Mira. Tadi sharing dari Pak Jamal. Oh ya, Mbak Usman. Baik. Pak Jamal, salam kenal nggih, Pak Jamal. Siap. Sami-sami, Bu. Senior saya dari Tuban itu luar biasa semuanya. Ada beberapa senior dari Tuban yang itu juga selalu menjadi apa istilahnya ya, selalu memberikan arahan, inspirasi untuk kita seperti itu Pak Jamal. Jadi kayaknya Pak Jamal sebenarnya juga seperti itu. Nah, berkaitan dengan lembaga tadi Pak ya. Jadi kebetulan gerakan edukasi itu memang sudah berbadan hukum Pak. Jadi nomor sertifikat yang dikeluarkan oleh gerakan edukasi pun juga sudah ada AHU-nya atau nomor sertifikat dari administrasi hukum umum, sehingga sertifikat yang dikeluarkan oleh gerakan edukasi itu akhirnya bisa benar-benar dimanfaatkan oleh guru-guru untuk kenaikan pangkat atau keperluan administrasi lainnya. Seperti itu Pak Jamal. Jadi mungkin kalau memang dirasa butuh, bisa Pak lembaganya untuk didaftarkan pada Kemenkemhum, sehingga lembaga yang didirikan Pak Jamal berbadan hukum, dan itu kan menjadi lembaga kita semakin kuat gitu Pak Jamal. Memang kalau hanya hanya lembaga yang tidak tidak terdaftarkan di lembaga berbadan hukum, kan kadang orang mau ikut serta itu menjadi ragu. Ini abal-abal atau beneran seperti itu. Tapi kalau sudah lembaga nilai ta'ala itu. Betul. Ya, kadang kita kan ya basisnya ikhlas beramal Pak Jamal ya. Ini hanya untuk menggait atau meyakinkan masa aja Pak, bahwa kita bukan lembaga yang abal-abal atau lembaga tipu-tipu, tapi memang kita lembaga yang memiliki orientasi positif untuk kedepannya, khususnya di bidang pendidikan ini. Seperti itu Pak Jamal. Untuk jurnalnya
Ya, awal-awal kami juga mengalami hal itu, Pak Jamal. Jadi kemarin seperti JELS itu hari pertama penerbitan pertama itu lancar. Kemudian penerbitan yang ketiga itu mulai tersendat. Mulai tersendatnya karena sedikit artikel yang masuk. Nah, akhirnya kita berupaya melakukan melakukan strategi-strategi kontak-kontak sahabat-sahabat atau partner-partner yang mungkin memiliki artikel untuk diterbitkan. Jadi ya pentingnya kolaborasi itu di situ, Pak Jamal. Kalau kita ada kurang-kurangnya, ada butuh bantuan, itu akhirnya menjadi lebih mudah kalau kita berkolaborasi. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu di sini banyak kok yang memiliki rumah-rumah jurnal seperti Pak Jamal, Pak Husni ini juga, ini senior saya Pak Husni ini. Karena saya juga pernah submit di jurnalnya beliau. Jadi mungkin nanti next time kita bisa kolaborasi untuk saling submit di jurnal-jurnal sahabat-sahabati lain melalui ADP ini. Gitu Pak Jamal. Seperti itu Mbak Mira. Silakan. Oh iya, terima kasih Mbak Uswa. Terima kasih Pak Jamal. Mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Diki. Izin mau jemput anak sekolah ya. Iya Pak. Dari Pak Diki mungkin ada tanggapan lagi atau Sudah, Mbak. Terima kasih. iya, terima kasih Pak. Pak Jamal, kalau boleh tahu background pendidikannya Pak Jamal apa nggih? Saya S1-nya di UIN Jogja, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemudian di UGM-nya Agama Lintas Budaya. Kajian sejati. Golek gratisan, Bu. Beasiswa terus berarti Pak ya. Alhamdulillah. S3-nya sudah belum Pak Jamal? S3-nya ini alhamdulillah ini dikejar-kejar untuk menyelesaikan disertasi, tapi masih mengumpulkan semangat mengerjakan ya. Makanya di ADP kan ada Pak Mas Puri, itu promotor saya. Saya nggak berani rame-rame. Semoga lancar Pak, segera lulus. Siap. Amin. Patung amin. Oh, baik. Mungkin ada lagi sharing dari Bapak dan Ibu atau pertanyaan lagi ke Mbak Uswa atau Pak Diki. Mungkin sudah mungkin sudah cukup Mbak Uswa dan Pak Diki. Setelah dari sini mungkin ada sebagai kata penutup dari Mbak Uswa. Terima kasih Mbak Mira. Jadi ini sebenarnya sudah yang ada di sini senior-senior semuanya. Jadi mungkin apa ya? Saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa kita sebagai mahasiswa atau sampai saat ini kita masih menjadi aktivis pergerakan, jangan takut untuk membuat sebuah pergerakan atau gerakan, karena hakikatnya gerakan yang kita lakukan itu sangat bermanfaat untuk peningkatan potensi diri kita. Jadi walaupun tujuan kita untuk orang lain, tapi secara tidak langsung itu sangat bermanfaat untuk peningkatan potensi diri kita. Salam hormat pada senior-senior yang hadir pada webinar siang hari ini. Mohon arahannya selalu. Semoga
silaturahim ini bisa memberikan dampak positif bagi kita semuanya di bidang apapun, bidang pendidikan, ekonomi, atau lainnya. Nah, ini sekaligus ya Mbak Amirah ya, izin mau menyampaikan, kebetulan di awal bulan Juli itu kami dari Gerakan Edukasi mau melakukan diklat yang rencananya mau konsorsium dengan Kemenak. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi pemateri, boleh nanti untuk menghubungi kami menjadi pemateri gerakan diklat Gerakan Edukasi di awal bulan Juli. Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uswa. Matur suwun. Selanjutnya mungkin Mbak Baik, terima kasih eh, atas kesempatan untuk bisa sharing di acara ini. Mudah-mudahan kita semua terus bisa bergerak dan menggerakkan ya, sebagai kader PMII yang militan tentunya tetap mengabdi untuk PMII dan tetap harumkan nama PMII melalui edukasi, informasi, dan motivasi. Terima kasih, gerak menggerakkan dan berjuang memperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Diki dan Mbak Uswa atas bincang-bincang sharing-sharing tadi. Kepada Pak Jamal juga, Pak Syaifuddin juga. Terima kasih atas sharing juga tadi. Baik, mungkin dari teman-teman atau kader-kader PMI lain bisa berkunjung ke Jurnal Gerakan Edukasi juga, kemudian ke web Santri Mengglobal. Dan mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya sebagai moderator undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki, Mbak Uswa, dan moderator. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih yang atur suwun. Terima kasih. Nggih. Amin. Dan bermanfaat. Nggih, izin live nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.